Bab 207. Berlututlah di hadapan Pak Agam. Tuan Tony, Anda sudah datang, kata Kano dengan senyum menjilat. Dasar kalian cucu bajingan. Bisa-bisanya kalian membuat masalah ketika aku sedang senang. Sungguh membuatku khawatir, kata Tony yang masih mabuk. Tuan Tony, ada kejadian apa sampai kamu bisa begitu senang? Yusnu menyapanya dan wajahnya penuh dengan kegembiraan. Selama dia dapat membuat Tony senang, mungkin dia bisa menarik keluarga wirawan untuk mendukungnya. Hal ini juga bisa memperkuat kekuatannya di seluruh dunia bawah tanah wilayah timur. Siapa kamu? Aku, Yusnu, direktur dari grup kepal besi. Wajahmu ini sangat familiar. Ternyata kamu ini adalah Yusnu. Apa kamu ingin tahu? Baiklah, karena aku sedang senang, maka aku akan berbicara dengan kalian. Tony merangkul Kano dan Yusnu, lalu dia menyeringai dan berkata, baru-baru ini, aku bertemu dengan seorang saudara. Aku tidak akan mengungkapkan identitasnya, tetapi dia sangatlah hebat. Di wilayah timur tidak ada yang bisa menandinginya. Bibiku saja sangat mengaguminya. Sangat kuat. Seru Yusnu tampak terkejut. Kamu tahu Jenny adalah orang seperti apa? Bahkan beberapa senior di keluarga wirawan tidak bisa menyembuhkannya. Tapi dia tunduk kepada pria ini. Sangatlah luar biasa. Omong kosong. Kalau tidak kuat, bagaimana mungkin aku bisa menjadikannya sebagai kakak dari Tuan Tony? Kata Tony yang mabuk. Yusnu dengan sopan berkata, Tuan Tony, kalau Anda punya waktu, bisakah Anda memperkenalkan kakak itu kepadaku? Apa gunanya menyanjung Tony? Lebih baik menyanjung kakak Tony ini. Jika Anda berteman baik dengannya, mungkin Anda bisa keluar dari wilayah timur dan menjadi raja bawah tanah di Provinsi Es. Baiklah, jika aku punya kesempatan, aku akan memperkenalkannya kepadamu. Tapi, mengenai dia menerimamu sebagai adik atau tidak, itu adalah masalah lain. Tony sudah minum terlalu banyak sehingga dia langsung setuju tanpa mengatakan apapun. Kano dan yang lainnya iri melihat Yusnu. Yusnu dan para petinggi grup kepal besi tampak kesenangan. Dengan adanya perkataan Tony, grup kepal besi miliknya tidak perlu khawatir akan kegagalan. Lalu, Yusnu dengan wajah arogan melirik ke arah Agam. Apa kamu masih berani melawan? Dengan memiliki kakak yang hebat seperti itu, menghabisimu adalah hal yang mudah. Agam tampak tak peduli dan dia malah memberikan ekspresi aneh kepada Yusnu. Tindakan Agam membuat Yusnu sangat marah. Karena dia mengira Agam memandang rendah dirinya, maka dia berkata, Tuan Tony, aku hampir lupa akan masalah saat ini. Stephen, anakku telah dihabisi oleh dia. Aku sebagai ayah baptisnya tidak memiliki kekuatan. Hanya bisa meminta pertolonganmu untuk mendapatkan keadilan. Masih ada apa lagi? Mendengar perkataan Yusnu, Tony tampak mulai sadar. Lalu dia memegang kenari, tersenyum, dan berkata, Stephen adalah bawahanku. Siapa yang berani menghabisi anak buahku? Apa dia tidak ingin hidup lagi? Itu dia. Yusnu menahan kegirangannya, membuka jalan, dan menunjuk Agam di depannya. Di dalam bar terlalu gelap. Ditambah lagi Tony baru saja minum anggur. Sehingga dia tidak melihat sosok Agam dengan jelas. Kano berteriak, Nah, cepatlah berlutut kepada Tuan Tony. Yusnu juga berteriak. Nama belakangnya Tama, perhatikan baik-baik. Orang di sampingku ini adalah Tuan Tony dari keluarga wirawan. Jika kamu masih tidak mau berlutut, maka nyawamu akan terancam. Memintaku berlutut. Agam terkekeh dan berkata dengan nada suara rendah. Tony, kamu cepatlah kemari. Datang ke sini. Mendengar perkataan ini, mereka semua terkejut. Lalu mereka semua memandang Agam seperti sedang melihat orang bodoh. Apakah orang ini sudah gila? Berani-beraninya dia merendahkan Tuan Tony. Keterkejutan Yusnu digantikan dengan kegembiraan. Bahkan Tuan Tony saja berani dia lawan, bocah ini pasti mati. Anak sialan. Apa kamu tahu kamu sedang berbicara dengan siapa? Percaya atau tidak? Tuan Tony bisa merobek kepalamu dan menggunakannya sebagai pispot. Teriak Kano sambil menunjuk ke arah Agam. Namun, begitu Kano selesai berbicara, Tony di sebelahnya datang dan menampar bagian belakang kepalanya sehingga membuatnya kebingungan. Tuan Tony, kenapa Anda memukuliku? Kano memegang kepalanya dengan wajah tampak kebingungan. Tuan Tony, aku yakin makianmu sangatlah buruk sehingga tidak mewakili perasaan Tuan Tony dan membuat Anda dipukul olehnya, kata Yusnu sambil tertawa. Alhasil, Tony langsung menampar wajah Yusnu dan langsung muncul bekas 5 jari di wajah Yusnu. Yusnu menutupi wajahnya, menatap Tony yang memelototinya sedang terengah-engah karena marah. Lalu Yusnu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Kano,
dan kemudian dengan hati-hati bertanya, "Tuan Tony, apa kamu minum terlalu banyak? Orang yang ingin kamu pukul bukan kita, melainkan orang itu. Aku akan memukulmu." Tony sangat marah, mengambil 2 botol anggur di atas meja, dan memukulkan ke kepala mereka. Darah pun mengalir keluar. Semua anak orang kaya dan bawahannya tampak tercengang. Tidak ada yang berani buka suara, membuat mereka ketakutan di belakang. Entah dari mana kekuatan itu berasal, Tony dapat menyeret kedua orang itu, satu di tangan kanan dan satu di tangan kiri. Tony seperti sedang menyeret 2 karung dan memberikannya kepada Agam. Lalu di hadapan semua orang, dia berlutut di depan Agam. "Pak Agam, aku yang salah." Tony benar-benar sadar. Dia berkeringat dingin, dan suaranya bergetar. Mendengar perkataan Agam, dia sungguh ketakutan sampai jiwanya hampir terbang dari tubuhnya. Tak pernah dia sangka bahwa orang yang akan dia hadapi adalah Agam. Setelah dia mengetahui Agam adalah Yama sebelumnya, hatinya tidak pernah bisa tenang. Selain keterkejutan dan ketakutan, sisanya adalah kegembiraan. Dia terus berpikir bagaimana cara mendapatkan kesempatan untuk menjilat Agam. Langit memberinya kesempatan untuk bertemu Agam lagi. Tapi yang tak dia sangka adalah dia akan menyinggung perasaannya lagi. Saat ini, dia ingin sekali mencekik Yusnu sampai mati. Melihat Tony berlutut, semua orang tampak terkejut, termasuk Yusnu dan Kaano. Tony adalah anak tertua dari keluarga Wirawan, dan keluarga Wirawan adalah salah satu dari 8 keluarga kecil di wilayah timur. Mengapa dia berlutut kepada seorang pemuda yang tidak dikenal? Hal ini terlalu gila. Apa hanya kamu seorang yang bersalah? Kata Agam tampak tenang. Tidak, kita semua salah. Tony mendongak dan melihat mereka berdua masih berdiri, dan berkata dengan marah, "Sialan, apa kalian berdua tuli? Masih tidak cepat berlutut untuk Pak Agam?" Kaano tidak berani tidak menurutinya dan langsung berlutut. Wajah Yusnu tampak kesal. Dia adalah bos grup kepal besi dan semua orang di sana yang berada di dalam dan di luar adalah saudaranya. Sebelumnya, dia berteriak-teriak ingin menghabisi Agam. Tetapi dalam sekejap saja dia ingin berlutut di hadapan Agam. Jika dia benar-benar berlutut, di mana dia akan meletakkan wajahnya di masa depan? "Hai kamu yang bernama Belakang Wantoro, aku memintamu untuk berlutut. Apa kamu tidak mendengarnya?" Tony menggertakkan gigi dan berkata dengan nada dingin. Yusnu melirik bawahannya di sekitar, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Tony, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu bisa memintaku untuk berlutut kepada siapapun. Tapi aku pasti tidak akan setuju untuk berlutut kepada pembunuh anakku. Kalaupun kamu mematahkan kakiku, aku tidak akan berlutut." Perkataan Yusnu membuat anak buahnya bersemangat. Tony dengan marah berkata, "Yusnu, kamu sungguh ingin mati, bukan? Pria di depanmu ini adalah orang yang aku katakan barusan. Orang di puncak tertinggi di wilayah timur. Bahkan bibiku saja berlutut kepadanya. Berani-beraninya kamu tidak berlutut?" "Hah?" Mata Yusnu membelalak dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Dia telah mendengar dari Tony sebelumnya bahwa ada orang besar yang sangat kuat. Bahkan dia merupakan orang terkuat di wilayah timur, dan dia masih berfantasi tentang bisa menjilat orang besar itu. Setelah dipikirkan beberapa waktu, dirinya juga ingin menjilat pria besar itu. Tapi siapa sangka orang itu adalah Agam yang telah menyinggungnya. Memikirkan Agam dengan mudah menghancurkan 3 pahlawan keluarga Pramana dan membuat Jenny bertekuk lutut kepadanya. Harapan terakhirnya pun hilang sepenuhnya. Dalam hati Yusnu ketakutan, dirinya seakan runtuh. Bab 208. Rombongan grup kepal besi berusaha untuk memberi semangat ke orang-orang di sana. Tapi ketika mereka baru saja mau buka suara, Yusnu berlutut dan membuat semua orang kebingungan. Tanpa keraguan sedikit pun. Seketika otak orang grup kepal besi berhenti dan untuk sementara mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ketua grup kepal besi yang mereka kagumi, pemimpin bawah tanah wilayah timur yang terkenal, ternyata tunduk kepada seorang pemuda. Ratusan orang tampak kebingungan dan masing-masing orang tampak tak percaya akan apa yang mereka lihat. Segala hal yang terjadi hari ini telah menghancurkan persepsi mereka selama ini. Pemuda yang ada di depan mereka tidak hanya kekuatan, tapi memiliki posisi yang jauh lebih tinggi dari mereka. Saat ini, mereka baru menyadari apa yang dimaksud dengan keputusasaan. Agam menatap Yusnu dan berkata, "Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak akan berlutut padaku meskipun kakimu patah? Kenapa kamu sekarang malah berlutut?" Yusnu gemetar di dalam. Dahinya berkeringat dingin, dan dia tidak berani berbicara sepatah kata pun. Plak! Agam langsung menamparnya, dan sebelah wajah Yusnu langsung membengkak. "Apa kamu yang menyuruh orang untuk menabrak istriku?"
Yusnu terdiam dan tidak berani berbicara sepatah kata pun. Plak! Agam menampar lagi dan berkata, apa kamu juga yang mengirim orang untuk membakar kakakku? Yusnu masih tidak berani berbicara sepatah kata pun. Agam menendang dada Yusnu, menjatuhkannya ke tanah, menginjak dadanya, dan mematahkan 2 tulang rusuknya, dan berkata dengan nada dingin. 2 orang itu sudah dihukum dan sekarang giliranmu, bukan? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin dihukum? Yusnu melihat sendiri kedua orang itu dibakar menjadi arang dan dia masih berduka akan kedua orang bawahannya itu. Memikirkan hal ini, dia begitu ketakutan. Dia telah berpengalaman selama puluhan tahun dan tidak pernah takut mati sama sekali. Dia lebih takut hidup buruk daripada mati. Nasibnya pasti tidak akan lebih baik dari 2 orang bawahannya. Aku mohon Anda mengampuniku. Yusnu mengeluarkan suara sedih dan memohon kepada Agam. Saya yang tak punya mata. Saya juga yang tidak mengenali orang hebat sepertimu. Jika saya tahu bahwa Anda sehebat ini, bagaimana mungkin saya akan memprovokasimu? Mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Di masa depan, aku juga tidak akan berani lagi. Agam menendang Yusnu beberapa meter jauhnya dan berkata, dengarkan aku. Jadi jika aku adalah orang biasa, aku pantas dihukum olehmu. Jika aku tidak memiliki kemampuan, maka aku yang harus berlutut. Tulang belikat Yusnu patah. Dia menahan rasa sakit dan merangkak ke arah Agam lagi. Berlutut seperti seorang cucu yang lain dan berkata, saya tidak bermaksud begitu, saya tidak tahu harus berkata apa. Tulang belikat Yusnu patah. Dia menahan rasa sakit dan merangkak ke arah Agam lagi. Berlutut seperti seorang cucu yang lain dan berkata, saya tidak bermaksud begitu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya bersumpah, saya tidak akan pernah muncul lagi di depan Anda. Mulai sekarang, jika Anda memintaku pergi ke timur, saya akan pergi ke timur. Jika Anda memintaku pergi ke barat, maka saya akan pergi ke barat. Saya adalah budakmu, mohon ampuni nyawa budakmu ini. Semua orang grup kepal besi dibuat melongo melihat adegan ini dan dalam hati mereka tidak bisa menerimanya. Daniel menghela napas panjang dan menatap Agam dengan penuh kekaguman. Daniel telah bertarung dengan Yusnu selama beberapa dekade dan dia sangat mengenal watak Yusnu. Yusnu lebih memilih martabat dan kuasa daripada kematian. Dapat membuat Yusnu berkata sedemikian, menunjukkan bahwa Agam telah mengalahkannya. Sebelumnya, hal semacam ini tidak mungkin akan terjadi, tetapi Agam dapat dengan mudah melakukannya. Dengan kata lain, Agam juga bisa memperlakukan hal yang sama terhadap dirinya, bahkan lebih buruk daripada Yusnu. Daniel diam-diam membulatkan tekad bahwa dia harus setia kepada Agam, dan dia tidak boleh memiliki pikiran untuk membelot. Jika hal itu sampai terjadi, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Mengampunimu? Maaf. Aku masih tidak terbiasa untuk menjadi orang baik. Namun, perbuatanmu ini tidaklah buruk. Aku bisa membiarkanmu hidup untuk beberapa hari lagi. Kata Agam tampak tenang. Lalu Agam mengulurkan tangannya ke Yusnu dan berkata dengan nada dingin. Penilaian hidup tingkat kedua. Matilah. Aura yang keluar dari tubuh Agam seperti tangan besar tak kasat mata. Lalu tangan tersebut menarik Yusnu ke atas dan membuatnya melayang di udara. Lingkaran cahaya hitam muncul di depan telapak tangan kanan. Berubah warna menjadi merah darah, dan menembus tubuh Yusnu. Yama akan merampas seluruh waktu hidupmu dan menyisakan waktu 1 minggu. Jantung dan paru-parumu akan gagal, dan kamu akan mati secara perlahan. Penilaian Yusnu itu akan berlaku saat 2 lingkaran cahaya berwarna merah darah memasuki tubuhnya. Tidak ada orang yang bisa membalikan penilaian ini. Jika Yusnu tidak tahan dengan siksaan dan ingin mengakhiri hidupnya lebih awal, maka dia hanya akan mati lebih mengenaskan dengan menerima siksaan yang lebih kejam. Yusnu secara pribadi merasa bahwa aura kematian menyelimuti dirinya. Dan pada saat yang sama ada sesuatu yang hilang, yang membuat dirinya sangat ketakutan. Menghadapi tatapan dingin Agam, Yusnu menangis terseduh-seduh. Setelah itu, kakinya gemetar dan tercium bau tidak sedap. Ketua dari grup kepal besi wilayah timur dibuat begitu ketakutan sampai dia mengompol. Setelah penilaian Yusnu selesai, Agam mendapat suatu kejutan yang menyenangkan. Yusnu begitu kejam dan telah melakukan begitu banyak kejahatan. Dia juga merupakan penjahat generasi ketiga. Penilaian terhadap dirinya ini membuat kekuatan pahala Agam meningkat drastis. Agam melirik ke arah ratusan orang itu. Sebagian besar orang di sini adalah orang-orang grup kepal besi tingkat menengah ke atas dan mereka pasti telah melakukan banyak kejahatan. Jika mereka akan diberi penilaian secara bersama-sama, maka kekuatan dirinya dan kekuatan pahala juga akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Agam sangat bersemangat. Meskipun orang-orang ini bukanlah pelaku sebenarnya yang melukai Citra atau saudara perempuannya, mereka juga kurang lebih memiliki hubungan akan kejadian itu.
Agam menarik napas dalam-dalam, meraih pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengeluarkan kekuatan penguasa neraka ke semua orang di sana. Penilaian Agam ini dilakukan ke lebih dari 200 orang sekaligus. Tidak hanya membutuhkan kekuatan pasti, tetapi juga butuh kekuatan ilahi yang sangat besar. Jika Agam melakukan hal ini di masa lalu, pasti tidak akan berhasil. Namun, Agam telah berlatih serangan tiran, dan kekuatan ilahinya telah meningkat pesat, sehingga dia bisa melakukan hal ini sekarang. Setelah melakukan penilaian singkat, sepertiga orang tidak perlu diadili, dan 2/3 sisanya adalah penjahat yang menindas wanita dan memaksa mereka untuk melakukan prostitusi. Karena keadilan sudah terlambat ditegakkan, maka biarkan aku meminta Yama untuk menegakkan keadilan tersebut. Agam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sisa 100 orang yang tersisa akan dilakukan sebuah penilaian. Agam menilai mereka sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Ada orang yang kesakitan. Ada orang yang kehilangan 10 tahun hidupnya. Ada 3 orang yang telah melakukan perbuatan jahat dan merenggut puluhan nyawa. Sebagai hukuman, Agam tidak hanya merampas waktu hidup mereka. Namun, dia membiarkan mereka menghabiskan hidup mereka yang singkat dalam kesakitan. Juga merampas semua karma mereka, sehingga mereka tidak akan pernah berinkarnasi. Ini adalah hukuman tertinggi. Duk, Daniel dan Wahyu berlutut di hadapan Agam. Agam seorang diri menilai orang-orang ini dan aura yang dipancarkannya seperti spiritual dewa. Siapapun yang melihat adegan ini, pasti akan sangat terpesona. Setelah melakukan penilaian ke orang-orang itu, kekuatan pahala Agam telah terisi sebanyak 2/3. Di saat bersamaan, kekuatan Agam juga meningkat dari alam bumi tingkat 9 menjadi alam bumi tingkat 9 tingkat tinggi. Jika Agam diberi waktu lebih banyak, dia bisa mencapai puncak alam bumi tingkat 9. Jika dia mencapai tingkat alam langit, maka tak akan ada lagi orang yang bisa menandinginya. Lalu Agam meninggalkan bar. Begitu mereka sampai di pintu bar, ratusan mobil telah diparkir di luar, dan ribuan orang berdiri di luar dengan masing-masing dari mereka mengeluarkan energi kematian dan wajah mereka tampak sangat galak. Mereka semua adalah orang-orang dari grup kepal besi. Pak Agam, biarkan aku membereskannya, tanya Daniel dengan hormat. Baiklah. Agam juga tidak banyak berbicara. Dia baru saja menyelesaikan penilaian terhadap lebih dari 100 orang, dan dia telah menghabiskan banyak kekuatan ilahi, jadi dia perlu beristirahat. Bab 209, Manipulasi Keluarga Pambudi. Tony membawa Agam masuk ke dalam mobil dan langsung pergi. Orang-orang itu pun tidak menahan mereka. Mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di dalam bar. Mereka berpikir Agam hanyalah orang biasa, dan hanya memperhatikan Daniel dan Wahyu. Di dalam mobil, Agam memejamkan matanya, beristirahat untuk memulihkan kekuatan ilahinya. Pada saat yang sama, dia juga menerima telepon dari Daniel. Daniel telah menanam banyak mata-mata di grup kepal besi. Saat ini, Yusnu sudah dikalahkan. Grup mata-matanya pun bisa bekerja di dalam dan luar mengendalikan kekuatan aura mayoritas grup kepal besi. Hanya butuh waktu untuk mencerna. Tidak perlu lama. Grup 5 Danau pun akan menjadi yang nomor 1 di wilayah timur. Sepertinya hal ini tidak ada hubungannya dengan Agam. Walaupun sebenarnya mereka semua dikendalikan olehnya secara diam-diam. Faktanya, jika Daniel jujur dan patuh, maka dia bisa menjadi pemimpin terbesar di wilayah timur. Namun, jika dia tidak jujur, sayang sekali, Agam bisa menariknya kapan saja dan menggantikannya dengan orang lain yang lebih baik. Pak Agam, Anda adalah Yama, bukan? Tanya Tony dengan semangat. Agam pun meliriknya dan berkata, jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Hal itu tidak baik untukmu. Jangan salah paham, Anda tidak tahu. Saya sangat mengagumimu. Saya punya beberapa teman yang tergabung dalam satu klan. Mereka semua sudah mendengar semua hal tentangmu dan kehebatanmu di Mansion Gunung Makan. Kami semua sangat ingin bertemu langsung denganmu. Apa Anda ada waktu? Tidak ada waktu. Jawab Agam langsung menolak mentah-mentah. Dia tidak ada waktu untuk bermain-main dengan anak kecil ini. Anak kecil? Di otak Agam hanya terlintas kata ini dan tidak bisa menahan tawa. Dari segi usia, umur Tony dan dia tidak beda jauh. Tidak mungkin memanggilnya anak kecil. Namun, saat ini makin tinggi dia berdiri, makin banyak hal yang dia lihat, sehingga dia merasa jauh lebih tua. Bagaimana kalau tanda tangan saja? Bolehkah? Tanya Tony sambil menghentikan mobil dan berkata, kumohon, hanya satu tanda tangan saja. Atau, aku bisa mengenalkan saudaraku padamu. Hanya kamu, laki-laki yang bisa membuatnya rela tunduk. Kalian berdua pasti bisa menciptakan percikan asmara. Agam berkata, baiklah.
Aku akan memberikanmu tanda tangan. Cukup, bukan? Jika Agam tidak memberikannya, takutnya dia akan makin dibuat Tony kesal. Tony sangat bahagia. Dia segera mengeluarkan pena dari laci mobil dan meminta Agam untuk menandatangani pakaiannya. Agam berpikir, dia akan menandatanganinya dengan tulisan Yama. Oh ya, Pak Agam, Anda sungguh baik. Di masa depan kalau Anda perlu sesuatu, hubungi aku. Aku pasti akan mengerjakannya dengan sempurna. Tony pun tidak sabar, mengambil foto tanda tangan itu dan mempostingnya di grup. Dalam waktu singkat, terdengar suara pesan WhatsApp berbunyi bersahut-sahutan. Banyak orang mengirimkan pesan suara, selain bertanya, kebanyakan dari mereka iri. Agam meliriknya dan memperhatikan ada beberapa orang yang foto profilnya telah diubah menjadi foto tanda tangan Yama. Bahkan beberapa orang mengubah nama mereka pun menjadi Yama atau nama lain yang mirip. Agam terkenal bukan hanya kekuatannya yang dahsyat, tetapi juga karena dirinya yang masih sangat muda. Anak-anak orang kaya ini biasa tertekan oleh patria. Mereka sering mengandalkan status dan pengalaman mereka mengajari anak-anak muda ini dan membuat mereka tidak puas. Namun, juga tidak berani melawan. Sekarang, Agam muncul, membuat mereka menemukan panutan. Agam menjadi idola dari generasi muda, terutama keturunan orang-orang kaya ini. Berapa harga tanda tangannya? Aku harus bisa membelinya. Tony menekan pesan suara itu dan terdengar suara seorang gadis. Agam penasaran dan bertanya, siapa gadis ini? Dia, Michelle, putri dari keluarga Wijaya. Agam merasa heran. Sepertinya dia pernah mendengar nama itu. Tony mengedipkan mata dan bertanya, Pak Agam, ada apa? Apa kamu tertarik padanya? Bagaimana kalau aku mengenalkannya padamu? Dia yang paling tergila-gila padamu. Kalau kamu muncul kamu bisa mendapatkannya tanpa usaha apapun. Orang yang paling mengaguminya. Kenapa aku mengingat kalau dia yang paling membenciku? Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya menolak. Tidak berapa lama, panggilan telepon pun masuk ke ponsel Agam. Liana meneleponnya. Citra sudah keluar dari rumah sakit. Siang itu Cahya datang dan melihat bahwa Citra sudah membaik. Segera dia mengurus Citra untuk keluar dari rumah sakit seakan ada sesuatu yang mendesak. Dalam waktu singkat, Agam langsung menerima telepon dari Citra. Terdengar suara Cahya di telepon. Bajingan, setengah jam lagi kita bertemu di kediaman keluarga Pambudi. Kalau kamu tidak datang, jangan harap kamu bisa melihat putriku lagi. Tanpa menunggu Agam merespons, Cahya pun menutup teleponnya. Tony memandangnya dan bertanya, Pak Agam, wanita mana yang berani berbicara dengan nada seperti itu padamu? Apa Anda ingin saya memberinya pelajaran? Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau semua hal bisa dibereskan dengan berkelahi, aku mungkin sudah menyelesaikan masalah ini sejak lama. Demi uang, Cahya sering melakukan banyak hal. Citra baru sembuh dari penyakit serius. Agam pun khawatir dan meminta Tony untuk mengantarnya ke kediaman keluarga Pambudi. Di kediaman keluarga Pambudi, Nyonya Miyati duduk di tengah. Kerabat dan sanak saudaranya mengelilinginya. Suasananya sangat bahagia. Jaya, Putri dan yang lainnya tidak duduk di kursi dan hanya mengelilingi Fajar. Ingrid memiringkan kepalanya ke belakang. Wajahnya menatap langit, sekujur tubuhnya terlihat bangga. Beberapa wanita mengelilingi Citra dan memujinya, mengatakan bahwa dia mendapatkan suami baik. Wajah Citra tanpa ekspresi. Dengan santai dia menjawab, tetapi kesedihan muncul melalui matanya. Setengah jam yang lalu Fajar mengabarkan bahwa dia akan memberikan keluarga Pambudi uang senilai 6 triliun tanpa syarat dan berencana mengembangkan dan memulihkan bisnis keluarga Pambudi. Begitu mendengar ini, seluruh keluarga Pambudi pun bersorak gembira. Bukan 60 miliar, juga bukan 600 miliar, melainkan 6 triliun. Jangankan 6 triliun, total aset keluarga Pambudi tidak sampai 600 miliar. Uang sudah ditransfer ke rekening keluarga Pambudi. Jika dibagi rata, setiap orang paling sedikit mendapatkan 40 miliar. Saat ini, aset keluarga Pambudi berada di 10 besar kota primadona. Dulu, mereka mana berani bermimpi akan hal ini. Fajar, tidak perlu sungkan. Kamu memberikan 6 triliun langsung. Apa tidak menyulitkanmu? Tanya Nyonya Miyati menerima semuanya. Nenek, bagiku 6 triliun bukanlah apa-apa. Kalau bukan karena aku buru-buru dan lupa membawa uang. Hal ini pasti sudah selesai sejak dulu. Kata Fajar yang berpura-pura. Kamu sungguh bijaksana. Sungguh membuatku bangga. Nenek, uang ini adalah hadiah pertunanganku. Anda harus menerimanya. Kalau tidak sama saja dengan Anda tidak menerima saya sebagai cucu menantumu. Jawab Fajar. Bu, Fajar memberikan hadiah pertunangan pada Citra.
Apapun yang terjadi kamu harus menerimanya. Kita sebagai tetua di sini tidak boleh mengecewakan generasi muda. Jaya dan Putri pun menambahkan di samping. Nyonya Miati pun menghela napas dan berkata, "Baiklah, sementara biarlah aku menggantikanmu menjaga uang ini. Tunggu sampai kalian menikah. Kapanpun kalian butuh uang ini, aku akan memberikannya padamu." Semua anggota keluarga Pambudi pun tersenyum. Kata-kata Nyonya Miati sudah cukup diplomatis. Apa yang dimaksud menjaga sebenarnya adalah menerima uang tersebut. Dengan ini, aset keluarga Pambudi melesat menjadi miliaran digit. Di masa depan jika mereka pergi dan mengatakan mereka adalah anggota keluarga Pambudi, mereka pasti akan sangat dihormati. Karena Fajar sudah memberikan hadiah pertunangan, maka jamuan pertunangan pun sudah harus ditentukan tanggalnya. Kata Jaya terkekeh sambil berkata pada Citra. Namun, Citra dan Agam belum bercerai. Hal ini tidak boleh ditunda lagi. Harus segera dilakukan, jangan sampai nama Agam dikaitkan dengan keluarga Pambudi dan mempermalukan kita. Apa yang Fajar katakan ada benarnya. Harus cerai, kalau tidak ini tidak adil bagi Fajar. Seru Putri menambahkan. Kemudian melanjutkan. Cahya, apa yang Agam katakan? Aku hanya memintanya untuk datang, tapi belum mengatakan tentang perceraian. Kalau tidak, dia pasti tidak akan datang. Kata Cahya dengan ekspresi muak. Bab 210. Apakah pantas Agam berlutut? Sebelumnya di Biro Urusan Sipil, dia menundanya hingga sekarang. Kali ini aku sudah membawa orang Biro Urusan Sipil dan juga pengacara kemari. Kalau dia tidak mau menandatanganinya, aku akan menggunakan segala cara. Seru Jaya berkata dingin. Dari sudut matanya dia melirik Citra, dengan nada sedikit mengancam, jangan macam-macam. Fajar, bukankah kamu punya beberapa orang bawahan yang hebat? Panggil mereka. Kalau si bajingan itu tidak mau tanda tangan, potong saja tangannya. Seru Cahya dengan galak. Mendengar Cahya akan memotong tangan Agam, wajah Citra pun berubah. Dia menggigit bibirnya. Meskipun dia tidak menerima ide keluarganya dan tidak mau menikahi Fajar, Fajar memberikannya 6 triliun di muka dan membuat seluruh keluarga pun langsung menerimanya. Apalagi ditambah dengan Fajar yang memiliki status khusus. Dan ada keluarga Budiono yang mendukungnya, membuat Citra hanya bisa menahan. Jika tidak Agam akan berhadapan dengan mereka, dan mati. Apalagi setelah dia mengingat kecelakaan mobil yang terjadi sebelumnya. Dia makin mengkhawatirkan Agam. Melihat Citra melamun, Putri pun mendekat. Meraih tangannya dan menyemangatinya. Nak, jangan berpikir sembarangan, santai sedikit. Hari ini seluruh keluarga mendukungmu. Kalau Agam tidak mau tanda tangan, dia tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Cahya menyipitkan mata dan berkata, "Nah, kemarin kamu mengalami kecelakaan mobil. Fajar yang mengeluarkan uang banyak dan membantumu sembuh. Lihat, betapa baiknya dia. Kemana lagi kamu dapat mencari yang seperti ini?" Sejak Citra keluar rumah sakit, Cahya selalu menipu Citra, mengatakan bahwa Fajarlah yang mencari orang untuk menyelamatkannya. Tujuannya adalah supaya anak gadisnya ini bisa menyukai Fajar dan dia bisa mengikat menantu emas ini. Citra tidak tahu yang sebenarnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Kerabat yang lainnya juga membantu dan selalu mengatakan semua yang baik tentang Fajar. Satu orang yang bisa ditempatkan begitu tinggi. Selama Citra ke depannya bersama Fajar, maka pasti ada 6 triliun kedua dan ketiga. Sebaliknya, Agam yang memiliki latar belakang yang merupakan orang biasa saja dan dianggap pecundang dikatakan memiliki balai obat tradisional dan aset ini berharga 2 triliun. Namun, bisa apa? Dibandingkan dengan 6 triliun ini, apalah arti 2 triliun? Beberapa menit kemudian, seorang asisten keluarga Pambudi pun masuk dan berkata, "Nyonya, Agam datang." Nyonya Miati, Jaya dan yang lainnya gembira. Kupikir dia tidak berani datang. Cepat, bawa dia masuk. Citra berusaha menahan emosinya dan melihat ke pintu. Tak lama kemudian, sosok yang tak asing pun terlihat masuk dengan santai. Benar-benar Agam. Citra berpikir, Fajar dan keluarganya mengincarnya. Saat dia sudah tidak tahan dan ingin mendekati Agam, Cahya pun menariknya. Beberapa kerabat pun melemparkan tatapan mengancam, membuatnya merinding. Demi keselamatan Agam, dia hanya bisa diam. Begitu Agam melangkah masuk ke lobi, pintu pun ditutup. Beberapa pria kuat dari keluarga Pambudi berdiri di belakang dengan wajah tanpa ekspresi, menghalangi sepanjang jalan keluar. Agam acuh tak acuh dan dia tidak memedulikan orang-orang lemah ini. Dengan cepat dia memindai lobi dan menemukan Citra, yang dihalangi oleh Cahya. Dia berusaha merendahkan hatinya sedikit dan berkata tanpa ekspresi, "Memintaku datang? Ada apa? Agam,
Kamu benar-benar makin lancang. Banyak tetua di sini. Mengapa kamu tidak berlutut dan menyapa dulu? Tanya Jaya sambil memukul meja. Agam mencibir dan berkata, Jaya, otakmu rusak ya? Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Pambudi sejak lama. Hanya demi kalian, pantaskah aku berlutut? Wajah Nyonya Miati dan beberapa tetua keluarga Pambudi berubah, dan mulut mereka melantunkan sungguh kebalikan. Jaya tersenyum berhasil dan berkata, kamu mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Pambudi. Baiklah kalau begitu, jangan tunda. Kamu dan Citra harus segera bercerai. Aku tidak masalah dengan itu, tetapi Biro Urusan Sipil sudah tutup, jadi aku tidak bisa bercerai saat ini. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Aku sudah mengundang Biro Urusan Sipil dan pengacara. Kontraknya sudah disusun. Kamu tinggal tanda tangan. Jaya menunjuk di belakangnya. 2 karyawan Biro Urusan Sipil dan seorang pengacara datang dengan dokumen. Agam mengangkat alisnya dan menatap Citra tidak jauh dari sana. Cahaya berbalik ke samping dan menghalangi penglihatan Agam. Bajingan, berhentilah bermimpi. Ini juga yang dimaksud putriku. Jangan bicara omong kosong. Seru Nyonya Miati. Dia yang memegang posisi tinggi saat ini. Kemudian dia melanjutkan dengan wajah acuh tak acuh. Agam, kamu telah menjadi menantu di keluarga Pambudi aku selama setahun. Dan kamu juga telah menerima banyak berkah. Pada dasarnya, kamu berutang pada keluarga Pambudi. Namun, selama kamu bersedia menandatangani ini, 20 miliar ini aja menjadi milikmu. Adi berjalan ke depan dengan 2 junior membawa koper. Begitu dibuka, koper itu dipenuhi dengan uang kertas. Adi mengambil setumpuk uang kertas dan menyerahkannya di depan Agam. Baiklah, aku terima. Jawab Agam tersenyum. Dia ingin melihat trik apa yang dilakukan orang-orang ini. Begitu dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, Adi menarik kembali uangnya secara langsung. Agam, kamu bisa mendapatkan uang ini, tapi kamu harus berlutut dulu. Goda Adi. Adi, siapa kamu? Beraninya menyuruhku berlutut. Seru Agam mencibir. Ini adalah juga maksud nenek, kamu harus berlutut. Seru Adi dengan wajah menghina. Anggota keluarga Pambudi lainnya terlihat seperti sedang menonton sinetron. Pecundang sepertinya yang masih tinggal di rumah mertua demi 1 miliar, pasti akan berlutut demi 20 miliar. Seseorang mengangkat ponselnya dan sudah bersiap merekamnya. Hadiah 20 miliar? Hadiah macam apa? Aku tidak mau. Jawab Agam sambil melambaikan tangannya. Sebuah kekuatan menjatuhkan Adi ke tanah. Wajah Adi tampak marah. Dia ingin mempermalukan Agam. Tapi dia tidak menyangka dia yang dipermalukan di depan umum. Semua orang juga terlihat kecewa. Mereka masih menunggu Agam berlutut dan mempermalukannya. Meskipun kamu tidak menginginkan uang, kamu harus berlutut untukku hari ini. Adi bangkit dan bertepuk tangan. Beberapa pria besar memegang tongkat dan segera berkumpul. Mereka sangat galak dan energi kematian berkoar-koar. Patahkan kedua kakinya untukku. Perintah Adi. Melihat keluarga Pambudi menonton adegan itu, tatapan Agam menjadi dingin. Aku pikir kalian adalah kerabat Citra. Jadi aku berusaha menahan diri. Tidak kusangka, kalian malah makin keterlaluan. Agam mengambil langkah maju dan berkata dengan tatapan acuh tak acuh kemudian melanjutkan. Kusarankan kalian untuk tidak memprovokasiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau terjadi pertumpahan darah di tempat ini. Aura membunuh keluar dari tubuh Agam, membuat suhu di sana turun beberapa derajat. Nyonya Miati dan yang lainnya dibuat kaget oleh Agam. Namun, mereka berpikir bahwa mereka memiliki fajar dan seketika nyalinya pun membesar. Hancurkan dia. Perintah Adi. Beberapa pria besar berkumpul. Cukup. Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Citra maju. Dia memandang semua orang dengan tatapan dingin dan berkata, aku muak dengan kalian. Aku tidak butuh siapapun untuk ikut mencampuri masalahku dan Agam. Adi berkata, Citra, Agam ini terlalu merajalela. Aku membantumu memberinya pelajaran. Diam. Citra menyela dan berkata dengan nada dingin. Kamu urus saja dirimu sendiri. Istrimu terbaring di rumah sakit. Kamu tidak mengurusnya. Setiap hari hanya bermain di luar. Kamu bahkan tidak pantas jika dibandingkan dengan Agam. Semua orang tahu masalah yang terjadi pada Adi. Tetapi tidak ada yang menegurnya. Sekarang Citra menegurnya di depan umum. Dan hal ini membuatnya kehilangan muka. Bab 211. Akhirnya berpisah. Meskipun hari ini Agam telah diceramahi oleh Citra dan membuatnya sangat malu. Namun, dia tidak berani membantah Citra sama sekali. Dia hanya tersenyum dan mundur ke belakang. Jaya mengancam.
Hari ini kita sedang mendiskusikan perceraianmu dengan Agam. Jangan menganggap sepele mengenai hal ini. Tolong kamu ingat posisimu. Kamu sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Agam. Kedepannya suamimu hanya Fajar seorang. Cahya juga berkata, Putri, kamu sudah akan bercerai. Buat apa masih membantunya berbicara? Coba kamu pikirkan. Fajar memberikanmu mahar senilai 6 triliun, sedangkan apa yang bisa bajingan ini berikan? Saat Cahya mengatakannya, dia takut bahwa Agam tidak bisa mendengarnya. Jadi dia sengaja berbicara lebih keras. Mahar yang diberikan Fajar itu senilai 6 triliun, bukan 600 miliar. Apalagi 60 miliar atau 6 miliar. Ketika aku ingat-ingat lagi, waktu kamu datang melamar, kamu tidak membawa apapun. Kalau aku jadi kamu, aku sudah bunuh diri karena malu. Agam tampak terkejut. Pantas saja orang-orang ini mendesak Agam untuk segera menandatangani surat cerai. Ternyata mereka melakukan hal itu demi mendapatkan 6 triliun. Tapi Agam tidak memedulikan uang 6 triliun tersebut. Dengan kekuatan dan posisinya sekarang, jangankan 6 triliun, 60 triliun juga bisa dia dapatkan. Fajar berkata, Agam, tidak lama lagi, aku akan bertunangan dengan Citra. Di pesta pertunangan, kamu berencana memberikanku berapa? Hehe, kamu jangan salah paham. 1.000-2.000 juga tidak masalah, yang penting niatnya. Asal kamu datang saja sudah cukup. Perkataannya jelas-jelas untuk mempermalukan Agam. Dengan Yusnu memberikan 6 triliun ini, jika Agam mengambil 600 miliar tersebut, Agam pasti akan ditekan olehnya. Apalagi jika Agam tidak memiliki 600 miliar itu. Agam menyipitkan matanya dan berkata, tenang saja, tiba saatnya, aku pasti akan datang dan memberikanmu hadiah yang besar. Hadiah yang tidak mampu kalian dapatkan. Oh, kalau begitu, aku akan menantikannya, kata Fajar dengan ekspresi yang memandang rendah Agam. Nyonya Miyati dan yang lainnya juga ikut tertawa. Mereka sangat menantikan kedatangan hari itu. Di hari itu, Agam pasti akan sangat malu. Citra ragu untuk berbicara, karena dia tahu bahwa Fajar dan yang lainnya memasang jebakan untuk Agam, dan dia tidak ingin Agam terlibat. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Agam sudah setuju, yang membuatnya sangat marah. Bukan karena dia marah pada kecerobohan Agam, tetapi karena dia marah karena kerabat ini telah mendorong Agam ke jalan buntu. Nenek, Ibu, apa kalian masih belum merasa cukup? Selama 1 tahun terakhir ini, kamu telah mentertawakannya dan mempermalukannya setiap hari. Dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Aku harap setelah kita bercerai, kamu juga berhenti mempersulitnya. Wajah Citra tampak kesal. Dia langsung mengambil kontrak dari pengacara dan menandatanganinya. Lalu, dia memberikan kontrak tersebut ke Agam. Mata mereka bertemu pandang. Hati mereka bergejolak. Sepertinya sudah sangat lama sekali mereka berdua tidak berdekatan seperti itu. Sejak Agam menjadi suami Citra, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Setelah Agam memiliki kekuatan dan mengubah statusnya sebagai pecundang, hubungan mereka baru bisa lebih dekat. Namun, hanya sebentar saja, pernikahan mereka pun kandas. Siapa yang bisa menyangka, pertemuan kali ini harus diakhiri dengan adegan seperti ini. Penceraian, tanda tangan. Hingga hari ini, hubungan mereka berdua sudah mencapai akhir dari kisah mereka. Agam memandangi gadis cantik yang lebih pendek satu kepala dengannya itu. Dia adalah istrinya yang telah merawatnya selama 1 tahun lamanya. Tapi mulai hari ini, hal ini tidak akan terulang lagi. Bajingan, masih diam saja. Buruan tanda tangan. Jangan tidak tahu malu seperti ini, kamu masih tergantung kepada keluarga pambudi kami. Suara Cahya terdengar begitu jelas. Agam meliriknya dan tidak bisa menahan niat membunuhnya. Tanda tanganlah. Suara lembut Citra terdengar di telinganya. Sentuhan lembutnya itu langsung menenangkan hati Agam. Melihat Citra memohon kepadanya, Agam hanya bisa berusaha tersenyum, menerima kontraknya, dan menandatanganinya. Begitu Agam selesai menandatanganinya, kontrak itu langsung dirampas oleh Cahya. Lalu dia melihat tanda tangan Agam di kontrak itu, dia langsung tertawa sinis. Cepat, perlihatkan padaku, kata Nyonya Miyati sambil melambaikan tangannya. Cahya menyerahkan kontraknya dan Jaya serta yang lainnya buru-buru mengelilinginya dengan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia telah memenangkan lotre senilai 100 miliar. Semua orang pergi ke sana untuk melihat kontrak cerai tersebut. Agam dan Citra saling bertatap muka dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang cukup lama. Di masa depan kalau kamu ada kesulitan, kamu harus memberitahuku. Sebagai teman, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu, kata Citra sambil tersenyum.
Senyumannya terasa indah dan mencerahkan hati. Hati Agam bergetar dan dia tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Tetapi dia berusaha untuk tersenyum dan berkata, "Kamu juga, kalau kamu mengalami kesulitan, beritahu aku." Citra mengangguk dan berbalik pergi meninggalkan aroma yang wangi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jaya datang dan melemparkan surat cerai ke Agam. "Pergilah. Kedepannya kamu dengan Citra adalah orang asing dan jangan ganggu dia lagi." Agam memandang Jaya dengan dingin, dan melihat bahwa tidak ada perasaan yang tertinggal di Citra, sehingga dia berkecil hati, berbalik, dan pergi meninggalkan tempat itu. Agam menyukai Citra, bukan berarti dia adalah seorang penjilat. Jika dengan dirinya pergi bisa membuat Citra bahagia, maka dia rela untuk pergi. Akhirnya kita tidak memiliki hubungan dengan kedua orang bodoh itu. Lihatlah. Dia tampak sangat menyedihkan. Tidak tahu siapa yang berteriak kalimat itu. Teriakannya itu membuat semua orang keluarga Pambudi memperhatikan Agam dan semuanya mengolok-oloknya. Citra tidak menoleh sedikit pun. Dia mengepalkan tangannya, menutup matanya yang indah, dan bahunya tidak bisa berhenti bergetar. Pada saat ini, dia menyadari apa rasanya patah hati. Tampak jelas bahwa dia tidak bisa meninggalkan Agam. Tapi dia tetap berpura-pura tenang dan memberikan wajah dingin kepada Agam yang membuat Agam kesakitan. Agam pasti sudah sangat membenci dirinya. Hal itu juga bagus. Selama Agam bisa hidup bahagia ke depannya. Masalah ini akhirnya selesai juga. Semuanya duduk dulu. Aku ingin mengumumkan suatu hal yang penting. Nyonya Miati mengangkat tangannya dan menenangkan suasana. Susah payah kita mengusir Agam. Keluarga Pambudi juga mendapatkan uang sebesar 6 triliun. Uang ini bisa digunakan untuk mengembangkan keluarga kita. Gunung Cayang yang tinggi dan indah di wilayah timur akan mengembangkan suatu tempat yang indah. Ini adalah suatu peluang yang harus kita dapatkan. Bu, kita memiliki uang 6 triliun. Apapun juga bisa kita kerjakan. Kenapa kita harus mengembangkan suatu tempat yang indah? Tanya Jaya tidak mengerti. Pengembangan area itu hanya sebagai kedok saja. Sesungguhnya ada tambang emas yang terkubur di bawah Gunung Cayan. Apa? Jaya dan yang lainnya tampak terkejut. Bu, apa informasi itu benar? Tanya Jaya dengan heran. Tentu saja, meskipun aku sudah tua, tapi aku masih memiliki beberapa koneksi. Nyonya Miati tersenyum bangga dan berkata, "Selain itu, aku juga telah meminta Fajar untuk memverifikasi informasi ini dan informasi tidak mungkin salah." Mata semua orang tertuju pada Fajar lagi. Fajar mengangguk dan berkata, "Aku mendapat informasi ini dari orang dalam di keluarga Budiono. Kemarin, ada sekelompok orang pergi ke Gunung Cayan untuk memburu makam dan secara tidak sengaja menggali tambang emas. Skalanya tidaklah kecil, kurang lebih bisa mencapai 1 triliun. Nilainya mencapai 100 triliun. Semua orang berteriak dan mata mereka terbelalak. Informasi ini masih sangat rahasia. Bahkan Denny sebagai orang yang bertanggung jawab atas proyek Gunung Cayan saja tidak mengetahuinya. Kalau kita dapat mendapatkan proyek Cayan sebelum berita dipublikasikan, maka aset kita akan meroket puluhan kali, atau bahkan ratusan kali lipat. Pada saat itu, keluarga Baskara dan keluarga Haris akan tunduk pada keluarga Pambudi kami." Nyonya Miati menyipitkan mata dan tersenyum. Bisa naik 10 kali lipat dari 6 triliun menjadi 60 triliun. Terlebih lagi, untuk tambang emas yang besar, setidaknya memiliki nilai 100 triliun. Tapi tidak mungkin mencapai lebih dari 200 triliun. Tidak hanya kota primadona, keluarga Pambudi mungkin bisa memasuki 8 keluarga kecil wilayah timur. Ini adalah hal yang luar biasa dalam ratusan tahun keluarga Pambudi berdiri.